Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazon Bagas Saputra. NIM saya 1843-1011. Di sini saya akan membahas studi kasus dari McDonald's sebagai bahan UAS untuk manajemen pemasaran. Ya, saya akan menjelaskan tentang McDonald's. McDonald's merupakan perusahaan makanan cepat saji yang menjual hamburger serta kentang goreng di Amerika Serikat. McDonald's ini didirikan pada tahun 1955 pada bulan April tanggal 15 di San Bernardino, California. McDonald's pada tahun 1955 ini sudah dalam bentuk waralaba, tetapi nama McDonald's sendiri sudah ada sejak tahun 1940. Lalu siapa yang mendirikan McDonald's itu? Founder dari McDonald's adalah McDonald's bersaudara yang bernama Richard Dick J. McDonald dan Maurice McDonald. Panggilan mereka adalah Dick and Mac bersaudara. Ya, mereka ini adalah entrepreneur dari Amerika Serikat, di mana mereka mendirikan McDonald's pertama kali dan membuka restoran McDonald's untuk pertama kalinya pada tahun 1940 di kota San Bernardino, California. Nah, setelah itu mereka bertemu dengan Ray Kroc dan mengubah McDonald's menjadi waralaba pada tahun 1954. Selanjutnya adalah visi misi dari McDonald's. Visi dari McDonald's sendiri, baik McDonald's Internasional maupun McDonald's Indonesia, adalah to be the world best quick service restaurant experience, yang artinya menjadi restoran cepat saji yang paling berpengalaman, paling cepat melayani, dan terbaik di seluruh dunia. Menjadi terbaik dalam visi mereka ini adalah sebagai berikut. Untuk McDonald's menjadikan golden artist, yaitu dapat dipercaya dan dihargai oleh konsumen di seluruh dunia. Bagi pelanggan, menjadi terbaik berarti melayani pelanggan sesuai dengan KSGV atau Quality, Service, Cleanliness, dan Value, serta pelanggan dapat menikmati produk McDonald's yang memiliki keunikan tersendiri pada setiap kunjungan mereka di seluruh McDonald's. Lalu, misi dari McDonald's sendiri yaitu yang pertama, menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan McDonald's di setiap komunitas di seluruh dunia. Yang kedua, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen McDonald's di setiap restoran cabang McDonald's sendiri. Yang ketiga, terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional McDonald's ke arah yang lebih baik lewat inovasi serta teknologi. Ya, ini merupakan timeline history dari McDonald's. Pada tahun 1940, Maurice McDonald dan Richard McDonald atau Dick and Mac McDonald bersaudara, mereka mendirikan restoran McDonald's untuk pertama kalinya di seluruh dunia pada tahun 1940 di kota San Bernardino, California, Amerika Serikat. Awalnya McDonald's hanya berupa restoran steak biasa, namun dua bersaudara ini kemudian menyadari bahwa hamburger merupakan menu yang paling laris di restoran. Akhirnya mereka berfokus untuk berjualan hamburger pada tahun 1940. Lalu pada 1948 dua bersaudara ini mengubah konsep McDonald's sebagai fast food service, yaitu sebagai bahan evaluasi bahwa mereka akan membuat sistem pelayanan yang cepat.
Mereka mengganti peralatan makan dengan kertas dan gelas plastik. Hal ini bisa mempercepat pelayanan dan tenaga. Selain itu, menu McDonald's juga disederhanakan oleh mereka berdua. Pada tahun 1954, dua bersaudara yaitu Dick and Mac bertemu dengan Ray Kroc. Ray Kroc ini merupakan salesman mesin pengaduk susu, pengocok susu. Saat Ray Kroc berkunjung ke McDonald's, mereka juga bertemu dengan dua bersaudara, yaitu Dick and Mac. Lalu Ray Kroc tertarik untuk bekerja sama dengan dua bersaudara ini. Namun Dick and Mac ini tidak setuju, tidak mau bekerja sama dengan Ray Kroc. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya pada tahun 1954 juga Ray Kroc bekerja sama dengan dua bersaudara ini untuk mengembangkan McDonald's secara bersama-sama. Pada tahun 1955, Kroc berhasil membuka restoran franchise pertamanya di kota Des Plaines, Illinois di Amerika Serikat pada tahun 1955. Nah, seiring berjalannya waktu, Kroc dan dua bersaudara McDonald's ini sering adu argumen, berbeda pendapat dan sering bertengkar. Dan akhirnya dengan terpaksa pada tahun 1961, dua bersaudara yaitu Dick and Mac itu rela untuk menjual bisnisnya kepada Kroc, dan Kroc membeli McDonald's dari tangan dua bersaudara ini seharga 2,6 juta dolar, yaitu setara dengan 22,3 juta dolar pada tahun 2019. Nah, untuk sampai detik ini, McDonald's saat ini hampir menempati 120 negara di seluruh dunia. Selanjutnya adalah makna logo dari McDonald's. Logo dari McDonald's adalah huruf M dengan kebalik dengan berwarna emas. Huruf M pada lambang McD rupanya melambangkan sepasang payudara ibu, yang merupakan asal asupan makanan pertama yang diperoleh hampir setiap manusia. Fakta itu terungkap pada tahun 1960 saat perusahaan itu ingin melakukan perubahan desain logo. Namun, konsultan desain dan psikologis Louis Chaskin menyarankan agar McDonald's tidak merubahnya. Chaskin sukses membujuk McDonald's untuk mempertahankan lengkungan emasnya pada huruf M, karena bukan hanya penting untuk identitas merek, tapi juga memainkan peran dalam menarik hati pelanggan. Sebenarnya bukan hanya McDonald's yang memperdaya pelanggan untuk membeli produknya, perusahaan-perusahaan itu membayar jutaan untuk memanipulasi konsumen untuk menyelam ke dalam keinginan alam bawah sadar kita. Berikut adalah menu-menu McDonald's yang dijual pada saat launching restoran pertama kali mereka di San Bernardino, California. Dulu McDonald's hanya fokus untuk menjual hamburger saja dan juga kentang goreng. Nah, menu mereka itu ada 9 macam. Yang pertama adalah hamburger, yang kedua cheeseburger, yang ketiga fish fillet burger, yang keempat quarter pounder, yang kelima adalah menu andalan mereka yaitu Big Mac, yang keenam ada french fries atau kentang goreng, yang ketujuh ada apple pie atau pie apple, yang kedelapan Coca-Cola, nah yang kesembilan coffee mix atau kopi biasa. Nah, burger ini dijual seharga 15 sen, dan juga pada saat awal-awal launching itu McDonald's sudah menyediakan paket makanan yaitu All Star Meat, yaitu cheeseburger, hamburger biasa, kentang goreng, dan juga Coca-Cola. Ini merupakan menu andalan mereka pada saat awal-awal peluncuran McDonald's.
Dari yang awalnya hanya 9 menu eh, yang dijual di McDonald's, seiring berjalannya waktu setelah Ray Kroc membeli McDonald's dari tangan Dick and McDonald bersaudara, Ray Kroc telah menciptakan inovasi-inovasi baru pada menu-menu McDonald's seiring berjalannya waktu, dan saat ini sudah banyak menu-menu yang ada di McDonald's sangat bervariasi, mulai dari menu sarapan pagi, lalu hamburger yang awalnya hanya 6, sekarang ada banyak macamnya, lalu ada kentang goreng, lalu ada juga sandwich, lalu ada dessert juga, ada seperti es krim dan lain-lain. Lalu minuman yang awalnya Coca-Cola, sekarang McDonald juga bekerja sama dengan Sprite, lalu Milo, lalu dengan yang lain-lain. Lalu juga ada Happy Meals untuk anak-anak. Ray Kroc telah menciptakan inovasi-inovasi baru pada menu-menunya sehingga banyak yang tercipta, varian menu yang tercipta sampai saat ini, sehingga banyak pelanggan menyukai menu-menu tersebut dan menjadikan McDonald's sebagai salah satu restoran fast food terbaik di dunia. Inovasi merupakan hal penting bagi para pelaku bisnis agar bisnis yang dijalankan bisa survive di pasar dan bisa menyaingi bahkan mengalahkan para kompetitornya. Berikut adalah inovasi-inovasi yang pernah dilakukan McDonald yang mendapatkan perhatian besar publik serta menjadikan McDonald sebagai salah satu restoran fast food terbaik di dunia sampai saat ini. Yang pertama adalah indoor setting atau redesign layout dapur pada tahun 1950. McDonald bersaudara Dick and Mac merubah layout dapur restorannya agar memudahkan para karyawannya dalam menyelesaikan pekerjaan dan juga bertujuan untuk memperlancar arus dari pelayanan McDonald's itu sendiri. Yang kedua yaitu inovasi drive-thru window pada tahun 1970. Ini merupakan cikal bakal inovasi yang sudah sering ditiru oleh banyak perusahaan lain. Yang ketiga, menambahkan breakfast menu atau menu sarapan pagi pada tahun 1980. Yang keempat, yaitu menambahkan play area atau taman bermain untuk anak-anak pada tahun 1990. Yang ketujuh, yaitu Sprite dining sections dengan menyediakan kursi yang nyaman serta menambahkan koneksi WiFi. Selanjutnya adalah strategi aliansi dan network pada McDonald's. McDonald's melakukan strategi aliansi dengan perusahaan-perusahaan di tiap negaranya masing-masing. McDonald's melakukan aliansi dengan Coca-Cola Company pada tahun 1955 saat pertama membuka restoran di Des Plaines dan mereka membutuhkan minuman. Atas dasar ambisi yang sama, yaitu memperbesar pangsa pasar di Amerika, Dewan Eksekutif McDonald's dan Coca-Cola menyetujui kontrak kerjasama. Strategi aliansi ini memberikan kesuksesan pada kedua pihak. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian McDonald's saat ini memiliki lebih dari 35.000 restoran dengan melayani lebih dari 70 juta orang lebih dari 100 negara di dunia. Di lain hal, Coca-Cola saat ini menjadi perusahaan minuman terbesar di dunia dengan melisensikan 1,9 juta layanan minuman di seluruh dunia, lebih dari 200 negara pada setiap harinya. Setelah Ray Kroc berhasil membeli McDonald dari tangan Dick and Mac atau McDonald bersaudara, Ray Kroc menerapkan strategi KSGV pada McDonald. KSGV ini merupakan kepanjangan dari quality, service, cleanliness, dan value. Yang pertama adalah quality. Ray Kroc ini meningkatkan kualitas produk dari McDonald dengan
komposisi makanan minuman yang ia jual di McDonald dari bahan-bahan yang berkualitas, bahan-bahan yang nomor satu, dan bahan-bahan tersebut tidak asal-asalan. Yang kedua, servis. Pelayanan dari karyawan McDonald harus benar-benar memuaskan dan tidak mengecewakan. Karena jika pelayanan karyawan saja sudah buruk, pastinya pelanggan akan enggan untuk membeli produk dari McDonald lagi. Di mana kenyamanan pelanggan itu adalah hal yang berarti dan hal yang sangat penting. Karena dari pelanggan akan mendapatkan umpan balik yang menjadi keuntungan atau menjadi rugi bagi perusahaan. Yang ketiga ada cleanliness, yaitu kebersihan. Kebersihan juga merupakan hal yang penting ya bagi McDonald. Karena jika tempat dari McDonald itu sendiri itu kotor, maka pelanggan akan berpikir bahwa produk yang McDonald jual itu juga tidak higienis. Maka pelanggan akan enggan untuk membeli produk dari McDonald itu lagi. Yang terakhir adalah value. Value merupakan nilai tambah atau nilai yang membedakan bahwa produk McDonald ini beda dari produk yang lainnya. Dan juga memiliki ciri khas yang mendasar untuk menarik perhatian para pelanggan yang lainnya. McDonald's di Indonesia berdiri pada tahun 1991 yang dipimpin oleh Haji Bambang Rahmadi yang merupakan WNI pertama yang berhasil mendapatkan hak master franchise dari McDonald's Corporation di Amerika Serikat. Beliau mengalahkan 13.000 pesaingnya dan merupakan Presiden Direktur McDonald's Indonesia untuk pertama kalinya sampai hari ini. Sebelum membuka restoran pertamanya di daerah Sarinah, Jakarta, beliau diwajibkan untuk mengikuti pelatihan selama setahun di Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Dalam masa pelatihan tersebut, beliau melakukan semua pekerjaan di restoran McDonald's, dan yang paling sederhana termasuk membersihkan toilet sampai ke tingkat manajerial. Kemudian menerapkan semuanya di Indonesia, tepat pada tanggal 22 Februari 1951, restoran McDonald's di Sarinah Tamrin beroperasi dengan mempekerjakan 460 kru dan 26 manajer. Selanjutnya dalam 4P dari McDonald's. Yang pertama adalah produk. Produk yang ditawarkan berupa makanan dan minuman cepat saji. McDonald's sendiri merupakan industri yang bergerak di bidang fast food restoran. Yang kedua, price atau harga. Penentuan harga ditetapkan dengan market price yang ditentukan oleh head office sesuai dengan daya beli konsumen. McDonald's menempatkan harga produknya sesuai dengan tingkat daya beli konsumen di lingkungan di mana McDonald's tersebut berada. Yang ketiga adalah place atau tempat, berhubungan dengan lokasi untuk mendistribusikan produk kepada pelanggan. Tempat berdirinya restoran McDonald's juga harus strategis demi untuk berhasil menargetkan target konsumennya, yaitu anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Selanjutnya adalah promotion. Secara umum, program promosi dan market weight adalah promosi advertising melalui above the line, yaitu bisa melalui iklan TV, lalu promosi melalui tagline dan kampanye-kampanye mereka. McDonald's juga membuka Ronald McDonald's House, yaitu sebuah kegiatan amal untuk membantu anak-anak penderita leukemia pada tahun 1974 di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Nah, sejak saat itu Ronald McDonald House ini juga semakin berkembang
Dan upaya global tersebut bernama Ronald McDonald House Charities yang terdiri dari 3 program utama, yaitu Ronald McDonald House, Ronald Ruang Keluarga McDonald, dan Ronald McDonald Car Council. Pada tahun 2000-an, McDonald's mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Oleh karena itu, akhirnya McDonald's melakukan ekspansi secara besar-besaran ke luar negeri, dan pada saat itu juga McDonald's mendirikan 2000 cabang restoran baru. Karena ekspansi secara agresif, ini juga menyebabkan dampak. Yang pertama, perusahaan hilang fokus dan arah, ya. Lalu juga banyak karyawan baru yang belum terlatih. Yang ketiga, yaitu pelayanan McDonald's ini semakin buruk. Yang terakhir, restoran McDonald's ini menjadi lebih tidak terawat, dan bahkan restorannya semakin kotor. Ya, akibat dari ekspansi agresif tersebut menimbulkan banyak masalah. McDonald's harus cepat untuk tanggap dalam membenahi masalah tersebut. Akhirnya McDonald's membuat strategi, yaitu pengembangan ekuitas merek dengan cara yang pertama, mengiklankan dan membantu memikat anak-anak dengan makanan serta pengalaman yang menyenangkan. Yang kedua, McDonald's juga menjalankan strategi play to win, di mana rencana ini membantu restoran McDonald's untuk memfokuskan kembali pada penawaran yang lebih baik, pengalaman konsumen berkualitas daripada cepat, dan pilihan makanan cepat saji yang murah. Lalu menargetkan konsumen melalui pertumbuhan global dan ekspansi produk. Yang keempat adalah menciptakan kampanye I'm Loving It. Nah, setelah McDonald's menerapkan strategi tersebut, maka perubahan yang terjadi adalah McDonald's kembali fokus kepada nilai awal mereka. Yang kedua, mulai berkonsentrasi pada tren makanan mereka. Yang ketiga, kualitas makanan, kecepatan, dan kenyamanan dari pelayanan mereka juga kembali ke awal. Baik, sekarang saya menjawab pertanyaan dari nomor 1. Apa nilai merek inti dari McDonald's? Nilai inti dari McDonald's sendiri mencakup pada QSGV yang diterapkan oleh Ray Kroc, yaitu quality, service, cleanliness, dan value. Karena Ray Kroc sangat menekankan pertumbuhan McDonald's secara domestik ataupun internasional, dan ia juga menekankan kualitas pelayanan dan nilai itu sendiri. Kedua, nilai inti mereka tercermin pada gerai McDonald's, harga produk, dan karyawan mereka. Ray Kroc mendesain bangunan restoran yang menampilkan sisi merah dan putih, serta satu lengkungan emas yang menarik perhatian para konsumen, sehingga dalam waktu 10 tahun McDonald's berhasil mendirikan 700 restoran di Amerika Serikat. Lalu, harga produk tercermin dari McDonald's yang menawarkan makanan sederhana seperti hamburger seharga 15 sen yang terkenal, dan karyawan dari McDonald's juga terlatih. Lalu, apakah ini berubah selama bertahun-tahun? Jawabannya tidak. Bahkan setelah bertahun-tahun, McDonald's baik mungkin untuk tetap berpegang teguh pada nilai inti yang merupakan pusat model bisnis dari mereka sendiri. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Bagaimana McDonald's menumbuhkan ekuitas mereknya selama bertahun-tahun? McDonald's berfokus pada pengembangan ekuitas merek melalui pilihan elemen yang baik dan melakukan aktivitas pemasaran holistik. Hal ini dapat dilihat dari logo, simbol, nama, tagline, ataupun layanan McDonald's sendiri yang dikemas dengan baik. Dan juga pesan-pesan dari McDonald's juga tersampaikan kepada konsumen dengan baik juga. Selain itu,
McDonald's juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kerjasama atau membangun hubungan timbal balik kepada jaringan perusahaan yang lain untuk membangun kepuasan pelanggan. Lalu, apakah McDonald's berubah dalam waktu ekonomi yang berbeda atau bagian dunia yang berbeda? Jawabannya iya. McDonald's berubah seiring dengan perubahan dan lokasi berdirinya. Contohnya, McDonald's di Indonesia itu berbeda dengan McDonald's di Amerika dari segi menunya. Jika McDonald's di Amerika Serikat itu menggunakan kentang, sementara McDonald's di Indonesia itu menggunakan nasi. Karena mayoritas masyarakat Indonesia itu makan menggunakan nasi, tidak menggunakan kentang. Karena sesuai dengan perilaku konsumen di tempat tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apa risiko yang akan dialami oleh McDonald's? Menurut saya, McDonald's di masa mendatang akan mengalami penurunan pada penjualan yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, konsumen saat ini itu menuntut kepada McDonald's untuk menyediakan makanan yang berkualitas tinggi serta sehat, tetapi McDonald's itu mayoritas menyediakan makanan fast food yang notabene di pikiran para konsumen makanan fast food itu kurang sehat. Yang kedua, mayoritas McDonald's lambat untuk peka terhadap perubahan selera dan juga kebutuhan konsumen saat ini. Lalu pemilik franchise atau lisensi juga tidak memberikan kekuatan yang cukup untuk para pembeli franchise, sehingga mayoritas outlet atau restoran McDonald's yang baru buka akan mengalami penutupan yang cepat. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.